Oke, kita semua akan sama-sama ibadah. Yuk teman-teman, anak-anak growers yang main games, ayo gamesnya dimatiin dulu ya, karena kita akan ibadah. Ibadahnya cuma sebentar, cuma 30 menit. Ayo matiin dulu gamesnya, yang makan juga disimpan dulu. Ayo kita sama-sama ibadah. Oke? Mau sama-sama ibadah? Yang mau katakan yes. Wah, yang mau katakan yes. Katakan yes. Amin. Ayo kita sebelum mulai ibadah, Papi mau minta semuanya duduk dulu nih, duduk yang manis dulu nih. Aduh, ada yang belum duduk, ada yang masih jongkok. Ayo duduk dulu, nanti kita sebentar akan memulai ibadah, bro. Ayo. Yang belum dapat tempat duduk segera duduk. Atau yang main game, ayo dimatiin gamenya ya. Nanti kalau enggak Papi kesono, nanti Papi stuck. Ayo yang di rumah juga semua sama-sama ikuti ibadahnya ya. Oke, Papi sebelum mulai, Papi mau tes suara dulu nih ya. Biasanya kalau mau siap, biasanya kita tes suara dulu. Di sini ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Nanti Papi mau minta suara yang kanan dan suara yang kiri. Oke? Siap? Are you ready? Ready dong, bilang yes gitu dong. Are you ready? Yes. Lemes banget. Oke, Papi mau minta suaranya yang di sebelah kiri Papi nih. Mana suara burung? Kok ada suara burung? Kalau suara burung tahu nggak suaranya gimana? Cip 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 gitu ya. Oke? Kalau Papi bilang mana suara burung? Cip 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 gitu ya. Tapi lihat dulu. Mana suara burung sebelah kiri? Waduh, burungnya lagi tidur. Sekali lagi ya, kalau yang sebelah kiri, kalau mana suara burung? Cip, 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 gitu ya. Oke, sekali lagi ya, Papi nanya ya. Ayo kita tes suara. Mana suara yang sebelah kiri? Suara burung. Waduh, cip, 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 ini cuma satu. Oke, yang sebelah kanan dulu dan di CC yang pokoknya nih. Yang di sebelah kanan, mana suara kucing? Waduh, tepuk tangan dulu dong, suara kucingnya bagus. Nah, yang sebelah kiri lagi ya, oke? Mana yang suara kiri? Sebelah kiri suara harimau. Wow, aduh, serem ya Papi ya. Oke, mana di sini semuanya, yang kiri sama kanan, suara anak Tuhan. Katakan kalau Papi bilang suara anak Tuhan, katakan haleluya gitu ya. Oke? Kalau suara burung kayak gimana? Kalau suara harimau? Wow. Kalau suara anak Tuhan? Haleluya. Tepuk tangan. Tes lagi ya, tes suara lagi ya. Yang terakhir nih, ayo yang suaranya bagus, yang suaranya ini nanti Natal Sabtu depan Papi kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Oh, semuanya mau hadiah. Oke, kita tes suara lagi. Yang sebelah kanan, mana suara burung? Oke, yang sebelah kiri mana suara kucing? Waduh, suara kucingnya. Yang semuanya mana suara anak Tuhan? Haleluya, tepuk tangan. Oke, Papi berdiri yuk. Papi mau ajak kita, tadi udah tes suara, mulutnya udah mulai panas gitu ya. Ayo berdiri dulu. Berdiri di depan bangkunya. Yang anak-anak grup yang di rumah juga Papi mau ajak berdiri. Ayo berdiri dulu. Kita biar lemes, gerak-gerak dulu ya. Sebelah kiri begini. Ayo. Sebelah kiri ke sini, sebelah kanan begini. Ayo. 1, 2, 3. Kiri. Ayo berdiri dong. 1, 2, 3. Kiri, kanan. Oke? 1, 2, 3. Kiri, kanan. Ayo berjalan ya. Berjalan di tempat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang Papi mau ajak kita semua pernah lihat kupu-kupu nggak? Pernah lihat kupu-kupu?
Oke, yuk kita gaya kupu-kupu dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jalan di tempat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gaya kupu-kupu. 1, 2, 3, 4. Oke, karena sudah panas, ayo kita nyanyi dengan lagu Jalan Bersama Yesus. Sudah tahu ya? Sama-sama ya. Yuk, sama-sama kita jalan serta Yesus. Cece Tika nyanyi sama papi sini di sebelah sini. Yuk, ya ikutin papi sama Cece Tika. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus. Gimana? Kok nggak nyanyi sih? Jalan serta Yesus. Udah nggak apa-apa, Cece Tika sama papi aja nyanyi. Jalan sertanya gitu ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus. Jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Ayo kayak kupu-kupu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalanlah. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan duduk. Kita akan mulai ibadah. Tadi yang papi udah tunjuk doa pembukanya siapa? Cece Evelyn ya. Oke, silakan Cece Evelyn bisa ke depan. Kita akan mulai ibadah. Amin. Lupa katanya amin. Oke, kita sama-sama akan mulai ibadah. Yuk sama-sama. Tapi ada satu lagu yang bagus banget. Yuk bisa diikutlah lagu Immanuel. Koko Michael? Enggak di situ. Lagunya aja. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Oke, yuk kita nyanyi satu lagu ya. Dikencengin aja ininya suaranya. Ini aku. Dibesarin. Oke, yuk kita sama-sama lagu ya. Nyambut Dia, selamatlah, haleluya, terpujilah namanya, ya Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita, Immanuel, memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel Allah beserta kita. Immanuel memberi sukacita. Immanuel telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Yuk dari awal ya. Telah lahir hatiku bergembira, mari kita semua menyambut Dia. Selamatlah,
Haleluya, terpujilah namanya. Allah, Yesus Sang Raja Damai, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, Allah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, selamat datang ke dunia menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Oke. Oke, lagu yang kedua. Yuk, sama-sama kita siap-siap menerima firman. Yuk, tapi ajak kita semua untuk sama-sama menaikkan pujian yang kedua. Ya, firman telah jadi manusia. Yuk, kita sama-sama pelajarin ya lagu ini ya. Lagunya bagus. Lagunya Kakak Gracia. Sama-sama kita sama-sama. Jadi manusia, dia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamat. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Yuk, teman-teman guru, sama-sama kita nyanyi ya, belajar ya lagu ini ya, lagu sepanjang berarti. Yuk, katakan sama-sama, diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kau, ayo sama-sama katakan, Juru Selamat. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Oke, saya terima kasih Pak Michael bagi yang berdoa firman. Oke, selesai. Oke, silakan. Selesai doa. Kita akan berdoa sama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Mungkin mereka selesai. Ayo silakan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mari kita berdoa.
Amin. Terima kasih, Desasa. Shalom, growers. Shalom. Oke, Papi hari ini akan membawakan, saya sebelah saja, akan membawakan sebuah khotbah yang sebentar aja. Immanuel, sama-sama katakan Immanuel. Ya bukan Immanuel yang kecil itu ya, itu Immanuel juga namanya. Oke, sepanjang bulan Desember kita akan memasuki Christmas time, kita akan bahas tentang Immanuel. Mungkin ada yang bertanya, Immanuel itu artinya apa, Pi? Gitu ya. Oke, diklik next. Oh my god. Nah, tadi ada lagu yang kalau adik-adik growers sempat catat gitu ya, atau ada kata-kata atau kalimat. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Sama-sama katakan Tuhan beserta kita. 1, 2, 3. Tuhan beserta kita. Ya, atau Allah menyertai kita. Artinya Dia menyertai kita. Dia bersama-sama kita. Dia berjalan bersama-sama kita. Oke, diklik next. Oke, Papi mau kita semua yang kiri sama yang kanan sama-sama baca dengan suara yang keras. Di hitungan ketiga kita baca Yesaya 9 ayat 2. Bangsa dan dadanya. Oke, 1, 2, 3. Yesaya 9 ayat kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oke, klik next dulu. Ya, nanti Papi akan jabarin satu-satu. Cuman kita ngomong ada gelap dan terang. Ya, mungkin di sini ada di growers ada yang bertanya. Kira-kira nih Papi mau nanya juga nih sebelum kita masuk ke firman yang tadi. Gimana sih kalau kita pas waktu kita ada di sebuah ruangan, tiba-tiba ruangannya mati lampu. Kita lagi belajar nih, mungkin kita ada yang lagi main, kita yang lagi ada ngobrol sama temen. Tiba-tiba di ruangan itu mati lampu, gelap banget. Kira-kira apa pertama kali kita rasain apa? Oh Brian, kalau tiba-tiba mati lampu gelap, tiba-tiba gimana? Oh, ada setan. Takut gitu ya? Takut ada setan. Oke, kata Koko Brian katanya takut. Kalau si Sasa, tiba-tiba mati lampu, blok, gelap. Ya responnya aja, gitu aja, ngapain mikir-mikir. Hah? Kenapa? Ya. Kok nanya-nanya? Ya Evelyn, kalau mati lampu gelap, kira-kira tiba-tiba digelap gitu. Apa perasaannya apa? Takut. Oke, sama sama Brian. Tipik ladies? Panik. Panik katanya. JJ series kalau gelap takut. Kalau Tasya? Takut juga, takut. Ada 4 orang, ada panik. Koko Sam, kalau tiba-tiba mati lampu gelap, Koko ngapain? Teriak? Ada yang nangis nggak? Aku yang nangis katanya. Iya. Kalau Koko Sam takut nggak? Nggak. Takut juga? Enggak. Oh, nggak takut Koko ya. Oke, biasanya perasaan kita di tengah kegelapan tiba-tiba mati lampu, ya bisa diklik. Biasanya tuh takut ya. Biasanya cemas, biasanya tiba-tiba, aduh kok gelap ya. Pasti kita merasa nggak tenang gitu ya. Perasaannya nggak enak gitu. Ada yang bilang katanya ada setan, ada hantu, ada apa. Cuman kecenderungan anak-anak growers itu pasti nggak suka. Manusia itu nggak suka gelap. Nah, sebenarnya gelap itu identik dengan gambaran dosa. Ya, teman-teman kalau kita tidak taat, tidak nurut sama Tuhan, itu sama dengan kita tinggal dalam kegelapan. Sebenarnya sama. Nah, kalau kita tinggal atau hidup berjalan di dalam gelap atau berjalan di dalam dosa, itu seperti apa? Ya, sama seperti gambarannya kalau kita gelap nih, ruangannya tiba-tiba mati lampu, kita disuruh jalan gelap. Kira-kira yang pertama yang kita rasain apa? Pasti berjalannya susah, benar nggak? Kan gelap nih, kayak seperti kita nggak bisa melihat. Pasti kita coba ngeraba-raba, betul nggak? Baik. Ya pasti kita bilang, waduh berjalan susah banget nih. Pasti kita pegang-pegang sana sini. Waduh kayak orang buta gitu ya. Jadi kalau orang buta kan biasa pakai tongkat ya. Tapi kalau kita yang biasanya bisa melihat,
tapi tiba-tiba nggak bisa melihat, pasti kita jalannya raba-raba, betul nggak? Takut gitu ya, takut kepentok, takut ada lubang, takut ada apapun. Jadi berjalan itu susah karena nggak bisa melihat. Yang kedua, berjalan dalam gelap, berjalan dalam dosa juga seperti berjalan nggak bisa melihat arahnya, betul nggak? Waduh, misalnya nih tiba-tiba gelap, gimana ya pintunya ya? Tiba-tiba kan kita udah lupa ya. Itu kepentok gitu ya. Itu yang nomor 3, berjalan bisa nabrak, bisa jatuh. Ya, itu yang ketiga. Tadi kok Ibrahim kecepatan gitu ya. Yang pasti berjalan itu nggak bisa melihat arahnya. Oke, next. Nah, Papi mau kasih tahu nih, kegelapan atau dosa itu juga ada hingga di manusia. Ya, sekali lagi, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, Adam, itu tidak nurut sama Tuhan. Ya, tidak mau taat, nggak mau nurut. Disuruh jangan makan buah, tapi dia makan buah. Ya, itu sama. Kegelapan itu atau dosa itu ada 3 manusia. Nah, ayo adik-adik, ya, Immanuel duduk yang benar ya. Yuk semuanya duduk yang benar ya. Tunggu sebentar lagi kok. Nah, gelap itu ada 3. Cici Tika boleh bantuin. Gelap itu ada 3. Yang pertama gelap hati, yang kedua gelap pikiran, yang ketiga gelap perbuatan. Nah, 3 hal ini bisa ada di anak-anak growers loh. Ya, dosa apa sih atau gelap apa sih? Masa sih Pi? Aku bisa punya gelap di dalam hatiku atau di dalam hidupku. Yuk kita cek satu-satu. Yuk klik next. Nah, gelap hati itu apa, Pi? Apa hatinya mati lampu? Enggak, ya. Gelap hati itu artinya hatinya penuh dengan kegelapan. Contohnya apa? Yang pertama, itu anak-anak growers tidak punya kasih. Sama-sama katakan tidak punya kasih. 1, 2, 3. Tidak punya kasih. Ya, tidak punya kasih itu apa? Artinya tuh kita nggak mau peduli. Ada teman kita mau pinjam sesuatu, lapar, nggak ada makanan, kita ada makanan 2, nggak mau bagi misalnya, itu sama, ya. Tidak mau ngasih, tidak mau berbagi, ya. Yang kedua, gelap hati juga namanya membenci sesama, ya. Kalau kita udah benci orang, ya, nggak suka sama orang, terlalu dalam, artinya kita sudah memiliki kegelapan hati. Sedangkan Tuhan mengajarkan kita, apa? Mengasihi satu dengan yang lain. Ya, artinya membenci itu artinya lawan dari kata mengasihi. Yang ketiga, gelap hati itu orangnya apa sih anak-anak growers? Yang ketiga, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Suka. Evelyn. Yang gelap hati yang ketiga. 1, 2, 3. Suka marah-marah. Ya, suka marah sih 1 nggak apa-apa. Kalau suka marah-marah itu nggak boleh ya, teman-teman ya, growers ya. Kalau kita digangguin pasti kita marah. Kalau kita diledekin, kalau kita disengin tuh ya, kayak Gladys gitu ya, rambutnya di jambak-jambak gitu, pasti marah. Tapi marah-marah itu enggak ada alasan yang jelas. Tiba-tiba, kamu kenapa sih? Aku nggak suka nih sama kamu. Nah, itu suka marah-marah. Ya nggak boleh ya, anak-anak bros ya, nggak boleh. Kita suka marah. Katakan sama-sama, aku nggak boleh marah-marah. 1, 2, 3. Ayo tepuk dadanya sendiri. 1, 2, 3. Aku gak boleh marah. Yang keempat. Ayo, Dedek Gladys bacain 1, 2, 3. Gelap hati yang keempat. Tidak mau memaafkan, ya. Nggak mau ngampunin, ya. Padahal misalnya Cici Evelyn misalnya udah tarik-tarik, dia minta maaf gitu ya. Aku minta maaf Cici. Nggak mau maafin gitu. Nah, boleh ya. Tapi Jeffrey juga nggak boleh iseng lagi. Oke, klik next. Gelap pikiran. Nah, tadi gelap hati, ya membenci, nggak mau ngampunin, suka marah-marah. Gelap pikiran, ya sama-sama katakan gelap pikiran. 1, 2, 3. Gelap pikiran. Yang pertama, CC series bacain. 1, 2, 3. Ya, gelap pikiran itu mikirannya selalu buat jahatin temennya. Ya, misalnya temennya lagi baik, lagi diem, disengin gitu ya, dijahatin, ya, dicubit misalnya, itu nggak boleh, ya. Orang yang gelap pikiran itu selalu punya pikiran selalu jahatin temannya. Yang kedua, Cici Tasya bisa dibaca 1, 2, 3. Nggak berpikir buruk atau curiga. Kadang-kadang kalau berpikirnya waspada itu beda ya. Kalau waspada itu kan kita jaga-jaga. Tapi kalau berpikir buruk, selalu pikirannya negatif. Waduh, Sasa ngeliatin papi nih, jangan-jangan minta duit.
Itu berpikir buruk ya, nggak boleh ya. Jadi orang melihatin kita belum tentu pikirannya jahat ya. Jadi jangan punya pikiran ya jahat. Yang ketiga siapa? Koko Michael. Koko Michael aja deh di depan. Kira untuk memiliki milik orang lain. Atau niat mencuri. Ya ada yang ketiga, gelap pikiran. Yang ketiga adalah suka mau memiliki misalnya yang punya orang ya. Misalnya nih ya contoh ya, misalnya papi lihat Cece Tika bawa tas bagus nih misalnya. Si Gladys mau, aku juga mau nih. Mamiku nggak beliin nih. Udah dicolong aja gitu ya, dicuri. Ya itu nggak boleh ya. Oke, yang terakhir gelap perbuatan. Tadi udah hati, pikiran, perbuatan. Nah, perbuatan ini yang bahaya. Karena kenapa? Karena dilakukan. Yang pertama suka berkelahi. Siapa di sini yang suka berkelahi? Ada? Waduh, suka berkelahi. Suka berkelahi. Oke, bertobat ya. Anak-anak bros nggak boleh suka berkelahi. Ya. Yang kedua apa? Kokosem mana tadi itu kokosem? Nggak ada ya. Kokosem kedua. Kan Cici Tika mungkin nomor 2, 3, dan 4 dibacain aja. Cici. 3. Yang keempat. Oke, ya ini semua bentuk-bentuk ini ya. Misalnya suka ngeledekin, bully gitu ya. Katanya kamu tuh ya, ini ya. Ya, ini suka ngeledek-ledekin. Yang kedua juga sama ya. Misalnya tidak peduli sama teman-teman yang menderita. Misalnya ada boneka, main boneka. Bonekanya diambil, ditarik, copot tangannya. Kan suka gitu ya, merusak barang teman-temannya. Itu juga nggak boleh teman-teman bros ya. Ini juga ya gangguin adiknya lagi main ditendang gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh. Oke, klik next. Nah, tadi gelap ya, perbuatan gelap itu Tuhan nggak suka. Tuhan juga nggak mau anak-anak growers itu jadi anak-anak yang nakal ya. Nah, makanya Nabi Yesaya berkata, bangsa yang telah hidup dalam gelap itu sudah melihat terang yang besar. Artinya terang itu kalau ketika gelap ada nyala lampu, kayaknya kita senang, betul nggak? Ya, tadinya takut, tadi ada yang bilang apa, panik, ada yang nangis gitu ya. Tapi ketika nyala lampu pasti semuanya happy ya. Nyala lampu deh. Nah, gambaran yang tadi dibilang gelap itu dosa, kebalikannya terang itu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Tuhan Yesus itu terang. 1, 2, 3. Iya, Tuhan Yesus itu terang. Klik next. Nah, ini sama ya. Pada saat kita saat ada terang, lampu menyala pasti beda ya. Tadi kayaknya Koko Brian bilang, waduh aku sedih kalau lagi mati lampu. Tapi kalau nyala lampu pasti nangis ya kalau mati lampu. Kalau udah nyala, udah nggak nangis kan? Pasti nangis juga ya. Nangis juga. Kalau udah nyala lampu udah nggak nangis dong ya. Jadi itu juga sama. Oke, klik next. Nah, oke, semuanya kita tadi udah sama-sama belajar tentang gelap itu gambaran dosa, terang itu gambaran Tuhan Yesus. Nah, ini sama ya. Ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia mengalir, itu ada gambaran bintang ya atau sinar ya. Ayo kita baca sama-sama. Semuanya yang ada di sini, anak bros, ini sudah terakhir. Yuk sama-sama, Papi ajak kita baca yang dalam hitungan yang keras. Di hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Ya, ingat ya, ini adalah gambar Tuhan Yesus. Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Ya, Tuhan Yesus sudah dan terang itu bercahaya. Artinya apa? Tuhan Yesus itu mengalahkan kegelapan, mengalahkan dosa. Ya, kita yang tadinya hidup dalam dosa, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita, terangnya Tuhan itu menyinari, ya, mengalahkan semuanya, menghilangkan semua kegelapan dalam hidup kita. Artinya menghilangkan semua dosa dalam hidup kita. Klik next. Oke, Papi ada pengumuman dikit. Anak-anak bro, siapa lupa? Sabtu depan, hari Sabtu, tanggal 10
ya, tanggal 10 hari Sabtu itu jam 4 sore ada Natal di tempat ini ya. Ada di Natal di lantai 2. Jangan lupa untuk datang. Dress code-nya boleh bawa pakai baju merah atau hijau. Sekali lagi, pakai baju apa? Merah atau hijau ya. Boleh merah, boleh hijau, terserah. Mau merah boleh, mau Pi, aku nggak ada baju merah, mau hijau juga boleh ya. Pi, aku nggak punya baju merah, nggak pakai baju, nggak ada baju hijau, boleh pakai baju apa aja, boleh, bebas ya. Tapi kalau ada baju merah atau baju hijau di bawah ya, dipakai ya. Natalnya kapan? Hari Sabtu tanggal 10 ya, jam 4 sore ya. Bagi teman-teman yang punya adik-adik, punya kakak-kakak umur sampai 12 tahun, silakan dibawa, kita sama-sama akan merayakan Kristus di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Oke, sebelum kita mengakhiri, ayo, minggu lalu titik Asia udah jadi bersama kami ya. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri. Yang termasuk yang belum di rumah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti CC Series akan tutup dalam doa. Sebelum kita doa tutup firman, tapi mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa Bapa kami. Yang belum hafal boleh baca. Ya, Koko Sam bisa kebaca nggak? Kebaca. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Yuk sikap doa yang benar, teman-teman semuanya. Yuk, Koko, Dede, semuanya. Yuk, jangan main-main dulu ya. Oke, kita akan berdoa. Yuk, sama-sama kita dalam hitungan ketiga doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bawalah dunia kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silakan tutup kembali. Yuk, bisa tutup dalam doa. Silakan. Oke, ya silakan berdoa. Amin. Oke, terima kasih Cici Series. Kita akan menyelesaikan ibadah. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan ya bagi teman-teman yang sudah dipersiapkan oleh mami papinya. Jangan lupa kita akan memberikan persembahan. Tapi boleh minta Kokosen untuk bawa ini. Ya, Kokosen akan membawakan ini. Tunggu ya, yuk kita sama-sama berdoa. Doa sama Koko Michael ya. Ingat ya, doa yang papi kasih itu boleh kalian hafalin atau boleh kalian terserah. Kalian mau ganti-ganti juga nggak apa-apa. Namun sih pakai doanya papi punya ya. Doa papi itu cuma guidance saja. Oke? Doa persembahan Koko Michael nanti dijalanin sama Koko Sam sama Emmanuel. Silakan Koko Michael. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberikan. Kiranya Engkau memberkati persembahannya berguna bagi kerajaan ini. Amin. Oke, silakan nanti kasih Oke, teman-teman silakan memberikan persembahan. Kita sebentar akan sama-sama latihan ya, yang itu ya. Latihan Christmas. Sudah semuanya? Sudah? Loh, Koko Brian loh. Koko Brian. Oke. Ini papi. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Oke, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah. Yuk sama-sama papi ajak kita semua. Sama-sama angkat tangan kita. Mari kita semua berdiri dulu. Yuk kita semua angkat tangan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Growth juga di rumah diberkati dalam acara ibadah kami yang singkat. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berlatih, kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak Growth, kita angkat kedua tangan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak Growth menjadi kepala dan bukan ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Tuhan Yesus juga memberkati studinya menjadi juara dalam kelas, diberkati masa depannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak Growth yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya. Oke, yang mau latihan tapi boleh minta tolong bangkunya mungkin dilipatin, nanti kita